Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sinyo Adi Channel. Dan tentunya masih bersama saya, Bang Adi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dengan judul Rayuan Arwah Gadis Kebun Teh. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dari channel cerita terbaru dari channel ini yang akan selalu membuat bulu kuduk merinding. Dan juga tidak ketinggalan share and like. Oke, terima kasih. Kita langsung ke ceritanya. Sebut saja Jaka. Ia seorang pemuda. Ia tinggal di sebuah desa yang dikelilingi dengan kebun teh yang sangat luas. Jaka ini seorang pemuda yang sangat tampan, tinggi besar, perawakannya bagus dibandingkan pemuda-pemuda desanya. Tapi seorang Jaka ini dia benar-benar orang yang sangat ulet, sangat rajin dibandingkan yang lain-lainnya. Makanya dia banyak digandrungi, banyak disukai sama wanita desanya, apalagi ibu-ibu. Setiap ibu-ibu yang punya anak lelaki sering membanding-bandingkan anaknya dengan seorang Jaka. Contohnya adalah seorang ibu-ibu di kampung itulah, di desa itu bilang, "Nah, bangun nak, udah pagi ini, udah siang ini, bangun. Kamu harus malesan, udah siang kayak gini nggak bangun-bangun." Beda sama si Jaka itu, dia pagi-pagi udah bangun, membantu ibunya, terus langsung ke kebun, garap kebun teh semuanya. Si Jaka itu semua nggak kayak kamu, pemalas. Nah, disitulah kelebihan si Jaka. Emang si Jaka itu emang benar-benar ada banyak kelebihannya lah dibanding pemuda-pemuda di desanya itu. Selain dia ganteng, tinggi besar, putih, dia juga bisa mengerjakan pekerjaan rumah lah. Selain wanita, dia bisa mencuci piring, mencuci baju, terus bisa ke ladang, semuanya dia garap semua dari pagi sampai sore. Dan disitulah dia jadi panutan semua keluarga di desanya itu. Dan di setiap pekerjaannya Jaka tuh nggak pernah mengeluh dan nggak pernah untuk banyak bicara untuk orang-orang itu. Dia kebanyakan diam. Dan disitulah pemuda-pemuda desa itu iri lah sama Jaka. Dan pernah juga terjadi di suatu ketika si Jaka itu dicegat lah sama pemuda-pemuda Jakarta karena iri dan dengkinya lah pemuda Jakarta. Karena apa ya? Karena sama orang tuanya itu dibanding-bandingkan lah. Jaka ini lebih hebat lah dari pemuda-pemuda desa itu. Sampai-sampai Jaka mau dikeroyok lah, mau dipukul, tapi Jaka hindarilah semua itu. Dan Jaka berlalu dengan tidak menyapanya apa gimana. Dan suatu waktu Jaka juga mau dikeroyok lagi sama pemuda-pemuda desa itu. Tapi ada seorang orang tua lah mau melerai dan mau melindungi si Jaka. Dan
orang tua itu juga mau mau memukuli pemuda itu dengan senjata tajam, tapi Jaka bilang, "Pak, jangan, nggak usah, biarin aja, percuma kita ladeni kekerasan dengan kekerasan, udah biarin aja, nggak apa-apa Pak." "Bener Jaka, kamu nggak apa-apa." "Bener Pak, nggak apa-apa, dia biarin aja." Akhirnya singkat cerita, si Jaka mau ke ladang, mau ke kebun teh lah itulah. Dia mau membantu ibunya memetik daun-daun teh dan mencari kelapa kan banyak kelapa juga, itu pun kelapa, dia mencari kelapa di tengah kebun teh itu. Dia sudah kesorean, tidak menyadari udah terlalu sore. Si Jaka bergegas mau pulang. Di tengah perjalanan udah hampir gelap lah, Jaka mau pulang naik sepeda ontel, dan dari hujan rintik-rintik itu ternyata hujan langsung deras, dan Jaka langsung meminggirkan sepedanya dan dirinya di sebuah pohon, dan dia berteduh dengan sebuah daun yang lebar. Dia diam di situ. Sudah maghrib itu, udah maghrib lah, udah gelap, dan ternyata dari belakang ada yang menepuk pundaknya. Kang. Terus Jaka kaget lah. Dari situ Jaka langsung, Mbah, jangan ganggu saya, Mbah. Saya ini hanya mencari rezeki, mencari daun-daunan dan pohon-pohon kelapa, Mbah. Jangan ganggu saya, Mbah. Mohon maaf, Mbah, kalau saya sudah mengganggu tanpa saya sadari. Tolong, Mbah, jangan ganggu saya." Wah, ngomong macam-macam lah. Dan yang menepuk itu, Kang, ini saya, Kang. Saya bukan setan, saya bukan makhluk halus. Saya mau menegur Akang. Kang, kenapa di sini kok udah agak malam, kok masih di sini hujan-hujan? Wah, si Jaka dengar suara perempuan seperti itu, si Jaka langsung, benerkah ini perempuan atau makhluk halus ya? Masih takut lah si Jaka, masih gemetar badannya. Maaf, saya tidak mengganggu," kata si Jaka. "Maaf, saya tidak mengganggu. Saya ingin berteduh. Setelah ini saya mau pulang." Kang, sadar. Aku ini manusia biasa, Kang, bukan setan. Kang, sadar." Digituin sama yang nepuk pundaknya itu. Akhirnya sedikit demi sedikit si Jaka langsung menoleh lah. Alangkah kagetnya si Jaka melihat sosok wanita yang begitu cantik sekali di samping Jaka itu, yang menepuk bahunya. Guguplah si Jaka ini. "Oh, maaf, saya kira. Tenang, Kang, nggak apa-apa, Kang. Akang ngapain di sini? Akang lagi menunggu hujan reda. Akang kemalaman dari kebun." "Oh ya udah, Kang, mendingan ke rumah saya saja. Itu rumah saya dekat kok. Mending ke rumah saya, Kakang udah menggigil, kasihan." Nggak usah, Neng. Akang di sini aja. "Udah, nggak apa-apa, Kang. Di situ juga ada orang tua saya. Kok. Ada abah sama ibu di rumah." Akhirnya tangannya Jaka dipegang lah sama perempuan itu. Tanpa disadari, si Jaka itu ikutlah sama si Yuni, ditarik tangannya. Bener Neng, nggak apa-apa, Neng. Akang ikut ke rumah Neng, nggak apa-apa, Kang. Nggak usah khawatir, di rumah juga ada abah sama ibu." Ya udah, akhirnya berjalanlah itu si Jaka sama si Yuni sampai ke rumahnya si Yuni, dan di depan rumah diketoklah rumahnya. Abah,
ibu, ini Yuni pulang. Akhirnya dibukalah pintunya sama si ibunya si Ina. Dan sampai pas dibuka, oh kamu nih kok pulang selarut ini Bu, saya melihat si pemuda ini di jalan kehujanan mau pulang, banyak hujan petir, takut dia, kasihan, katanya rumahnya jauh, makanya Yuni bawa ke rumah. Oh ya udah, masuk. Akhirnya pas masuk sampai dalam rumah, bapaknya keluar. Loh Yuni, ini siapa? Oh ini pemuda ketemu di jalan di ladang kebun teh, lagi kehujanan meneduh, kasihan, rumahnya jauh, katanya mau berlindung, makanya Yuni ajak ke rumah, kasihan Bah. Ya udah masuk. Akhirnya di dalam ditanyalah sama si Abah, Aden dari mana, mau kemana? Ini Bah, saya dari kebun, bantu ibu ambil kelapa sama metik daun teh, tapi pas nggak terasa udah hujan, mau pulang kehujanan, makanya saya neduh di kebun teh itu. Akhirnya ketemu sama Neng ini, akhirnya disuruh si Neng ini suruh ke rumahnya meneduh. Oh ya udah, kamu kayaknya menggigil. Nama kamu siapa? Nama aku Jaka Bah. Oh Jaka, kamu mendingan mandi dulu, sana mandi air hangat. Neng buatin air panas Neng, buat mandi si Jaka Neng, kasihan menggigil kedinginan. Ya Bah. Akhirnya si Yuni ke dapur lah, masak air panas dan membuatkan untuk mandinya si Jaka. Akhirnya setelah mandi, ngumpullah di ruang makan, dan ibunya si Yuni bilang, Jaka, yuk makan bareng sama kita. Aduh Bu, kok ngerepotin? Enggak, udah yuk makan bareng biar anget tubuh kamu, biar kuat, kamu kayaknya belum makan, kedinginan makanya. Iya Ibu, terima kasih. Akhirnya makan bareng-bareng, dan setelah makan ngobrol lah si Jaka itu sama si abahnya Yuni dan ibunya. Loh Jaka, kamu dari mana? Dari mana aslinya? Saya dari desa sebelah Bah, makanya saya dari berkebun, metik daun teh dan mengambil kelapa buat orang tua, biasalah Bah. Oh gitu, ya udah, kamu tunggu biar hangat dulu, ngobrol-ngobrol sini. Ini udah ada kopi, udah ada cemilan biar badanmu enak. Iya Bah, terima kasih Bah. Akhirnya ngobrol panjang lebar, nggak terasa itu udah jam 3 lah, jam 3 subuh, dan terdengarlah ada pengajian di masjid desa kan, biar walaupun rumah jarang-jarang, walaupun masjid itu musola itu terdengarlah suara-suara pengajian mau subuhan. Dan si Jaka mendengar, oh udah mau subuh. Bah, Ibu, mohon maaf, saya mau pulang, udah mau pagi nih, mau azan subuh. Loh enggak, sekalian aja nginep di sini dulu, nanti pagi pulang, kata si Abah gitu. Mohon maaf Bah, saya mau pulang, nanti dicariin Ibu, nanti Ibu marah. Ya udah, kalau mau seperti itu hati-hati di jalan dan jangan kemana-mana, langsung pulang. Iya Bah, terima kasih Bah. Akhirnya si Jaka itu pulang sampai rumah, depan pintu ketok lah. Assalamualaikum. Bu, ibunya mau buka. Astagfirullahaladzim. Jaka, kamu dari mana? Tumben-tumbennya kamu pulang sampai selarut ini, sampai pagi nih. Kamu dari mana Jaka? Ini bu, maaf Bu, tadi Jaka kehujanan di jalan, terus ada yang menolong Jaka Bu, untuk
berteduh di rumahnya, terus disuruh mandi air hangat, dikasih makan dan ngobrol-ngobrol sama orang tua itu. Oh ya udah, kalau emang itu benar ceritanya, jangan sampai kamu macem-macem Jaka. Enggak Bu, ibu tahu sendiri Jaka seperti apa. Ya udah, kamu sholat dulu sana, udah subuh. Akhirnya Jaka sholat, dan setelah itu Jaka istirahat. Jaka itu kesiangan sampai jam 2 sore lah. Jaka kesiangan dan Jaka dibangunkan sama ibunya. Jaka bangun, udah sore ini, tumben-tumbenan kamu belum gak bangun sampai sore ini. Oh kaget sih Jaka. Oh iya Bu, maaf Bu, Jaka kurang tidur tadi. Akhirnya Jaka bergegas lah mau ngambil arit dan golok lah. Biasa kalau si Jaka mau berkebun itu pasti bawa golok dan arit untuk mencabut dan goloknya itu buat menyabut kelapa. Dan ibunya berteriak, Jaka, kamu langsung berangkat aja, makan dulu, kamu dari kemarin belum makan, yuk cepat makan. Iya Bu. Akhirnya si Jaka makan. Setelah makan langsung bergegas ke ladang lah, ke kebun teh itu dan mencari pohon-pohon kelapa. Tapi dari perjalanan itu si Jaka terus teringat sama gadis itu. Aku lupa menanyakan namanya ya, namanya siapa ya. Aku akan kesana lagi, aku mau bertanya. Gadis itu baik sekali, keluarganya baik sekali sama aku, sudah menolong aku di malam itu. Kalau nggak ada mereka itu aku gimana, nggak tahu lah. Hujan sangat deras sekali, lama sekali. Dan nggak lama si Jaka langsung mau ke tempatnya. Dia kayak terhalang sama pembangunan jalan. Aduh, lewat mana ini, nggak bisa. Akhirnya dibatalin lah sehari. Yang kedua harinya sama juga nggak bisa, 3 harinya sama juga nggak bisa, dan yang keempat harinya walaupun nggak bisa, aduh ini harus bisa ke sana. Dan dia melewati portal yang dibatas warga untuk pembangunan jalan itu. Akhirnya dia melewati portal itu, dia bergegas lah ke rumah si Sapa Yuni itu. Dan nggak disadari si Jaka itu ketemulah di jalan sama si abahnya itu. Jaka mau kemana Jaka? Abah, ini Abah, saya mau ke rumah Abah. Sebenarnya ini udah 4 hari ini saya mau ke rumah Abah, tapi terhalang sama kerjaan jalan itu. Jadi saya bingung melihat mana, tapi saya terobos ini sekarang kepingin ke rumah Abah. Saya mau ucapkan terima kasih, dan saya juga mau membawakan inilah Bah, kelapa, ucapan terima kasih. Oh gitu, ya udah yuk mampir ke rumah. Iya Bah. Sampai rumah itu adalah si ibunya dan si Yuni di rumahnya, dan mengucap si Jaka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya jawablah di situ. Dan tuh, Nak, kamu yang kemarin itu? Iya Ibu, saya yang kemarin itu, saya bawa sini pas ketemu di jalan sama si Abah. Aslinya saya juga mau kemari, tapi saya ketemu si Abah sekalian. Ini saya bawakan kelapa buat Ibu dan Abah sama Neng. Oh ya udah, dibawalah kelapa itu ke dapur sama ibunya. Dan setelah itu berbincang. Itu juga si Jaka lupa menanyakan anaknya namanya siapa. Dan waktu udah sore dan si Jaka pamit sama abahnya, sama Yuni, sama ibunya. Bu, Abah, saya pamit pulang dulu, udah sore, gak enak sama ibu. Ya udah, hati-hati di jalan. Akhirnya di jalan pulanglah si Jaka itu, dan si Jaka itu ketemu sama warga. Rame-rame itu ada apa ya, rame-rame?
Akhirnya bertanyalah si Jaka sama warga itu, "Pak, ini ada apa, Pak?" "Ini nak, tadi ada warga yang dimangsa sama ular besar, makanya warga-warga pada mencarinya. Mudah-mudahan ketemulah ularnya itu hari ini." Wah, si Jaka langsung, ular makan manusia, pasti besar ularnya ini. Si Jaka juga ketakutan lah. Akhirnya Jaka buru-buru mau pulang dan dibilang sama warga di situ, "Nak, jangan lewat sini dulu ya nak, ini lagi dalam situasi pencarian, bahaya nanti kalau ketemu kamu sendirian sama ular ini, bisa-bisa kamu jadi mangsanya." "Iya Pak, terima kasih Pak." Akhirnya Jaka pulang, dan Jaka pulang masih teringat, "Oh ya Allah, aku lupa menanyakan apa gadis itu. Aduh, besoklah aku mencarinya." Dan di malam itu tetaplah terngiang-ngiang si Jaka mengingat gadis itu. Akhirnya sampai mengingat gadis itu, si Jaka tertidurlah, terlelap dan memimpikan gadis itu. Di mimpinya itu Jaka ketemulah sama gadis itu. Wah, apa ya, kayak bercinta lah, tapi nggak bercinta, cuma sekedar apa ya, bertemu, ngobrol. Semakin dia bermimpi, semakin dia gelisah si Jaka. Sehari 2 hari dia mengingatkan terus gadis itu. Memang benar-benar si Jaka tuh jatuh cinta sama gadis itu. Dan si Jaka itu membulatkan niatnya, aku harus tahu namanya dia dan harus bertanya sama dia siapakah dia. Akhirnya si Jaka setelah bekerja di kebun teh dan mencari kelapa buat keluarganya, si Jaka langsung menerobos palang itu yang sudah disekat sama warga untuk tidak boleh melewati itu, karena dikhawatirkan terkena lagi sama ular besar itu. Akhirnya si Jaka melewati itu, bodoh amat lah, yang penting aku harus bisa ketemu sama dia. Biasalah si Jaka udah kayaknya tergila-gila lah, terjatuh cinta sama gadis itu. Dan si Jaka melewati portal itu dengan naik sepeda mengayun. Karena udah sore itu si Jaka nggak melihat, ternyata ular itu melintas di depannya Jaka, dan sepedanya Jaka tersandung dengan ular itu. Jaka jatuhlah, brak. Dan si Jaka jatuh, Jaka mau lari, ternyata kakinya Jaka itu udah dililit sama ular besar itu. Semua dililit sampai kaki, sampai badan. Wah, Jaka udah kaku lah, udah nggak bisa apa-apa, dililit sama ular itu. Tiba-tiba datanglah orang tua menghampiri dengan senternya itu. Ternyata itu orang tuanya Yuni, dan orang tua Yuni berteriak, "Hai, lepaskan pemuda itu." Akhirnya dengan perlahan ular itu mengendorkan lilitannya ke si Jaka, dan lama-lama melepaskan Jaka dan pergi begitu saja ularnya. Jaka kaget, walaupun badannya udah nggak bisa apa-apa, lemas lah, udah dililit agak remuk gitu, tapi lemas. Jaka berpikir, bapak itu kok bisa ya menyuruh ular itu melepaskan dan langsung pergi ular gitu. Tapi bodoh amat lah, pemikiran si Jaka gitu. Akhirnya orang tua bapaknya si Yuni itu menghampiri Jaka, "Nak, kamu gak apa-apa?" Dengan tertatih omongannya si Jaka, "Tidak apa-apa bah, tidak apa-apa." Akhirnya dibopong lah si Jaka itu sama si bapaknya Yuni, si Abah itu. Akhirnya dibopong sampai ke rumahnya, dan di depan rumah, "Assalamualaikum." Akhirnya dibuka, "Waalaikumsalam." "Loh, kenapa Kang Jaka?" Si Yuni berteriak seperti itu. Udah kamu nggak usah teriak, masuk dulu.
akhirnya masuk dulu. Dan si abahnya bilang, Neng, buatin ramuan yang abah biasa minta sama Neng, buatin cepat, biar si Jaka ini pulih dengan kondisinya, buatin ramuan jamu. Akhirnya si Yuni bergegaslah ke dapur dan membuat ramuan-ramuan itu. Si Jaka tetap lemaslah di bangku tamu itu dengan senderan. Gak lama kemudian si Yuni datang membawa segelas ramuan jamu itu dan diminumkanlah oleh abahnya si Yuni ke Jaka. Jaka, minum ini biar kamu cepat pulih. Iya bah. Akhirnya diminum sedikit demi sedikit. Wah, jamunya itu pahitnya minta ampun. Akhirnya udah bah, gak kuat bah, pahit sekali, udah gak kuat, udah. Yaudah, kata si abahnya seperti itu. Akhirnya berangsur-angsur si Jaka itu agak pulih dan dibaringkan di kasur. Setelah dibaringkan di kasur, bapaknya si Yuni bilang, Yun, kamu jaga si Jaka ini, abah sama ibu mau ke rumah nenek untuk menjenguk, udah lama ke rumah nenek. Ya bah. Akhirnya Jaka, kamu berdua dulu, kamu ditemani sama si Yuni ya, di sini dulu. Apa mau keluar dulu, paling sehari 2 hari lah. Ya bah. Jaka sih ngangguk aja lah karena masih lemas. Iya bah. Akhirnya berdua di rumah lah. Dan si Yuni berkata, Akang udah gak apa-apa, udah sehat, alhamdulillah, Akang udah baikan. Akhirnya obrolan demi obrolan berlanjut sampai itulah tengah malam, jam 1 jam 2. Dan si Jaka bilang, Neng, maaf Neng, sebenarnya saya mau bertanya, Neng namanya siapa? Oh maaf Kang, nama saya Yuni, panggil aja nih. Oh ya Neng Yuni, dan saya Jaka. Ya udah, kalau Kang Jaka udah sehat, tidur aja dulu biar nanti pagi pulang. Si Jaka juga mengangguk lah. Iya Yun. Akhirnya si Jaka berbaring lah, ditemani sama Yuni, tetap dipegang lah tangan lengannya sama si Yuni. Cepat sehat ya Kang Jaka, cepat sehat. Agar dipijit-pijit lah si Jaka ini, pijit-pijit. Nggak terasa pagi pun tiba, kira-kira jam 5 lah. Jam 5 waktu di desa juga udah kelihatan terang ya. Kaget lah si Jaka, astagfirullahaladzim, udah pagi. Akhirnya Jaka, Yun, aku harus pulang Yun, takut ibu marah. Bener Akang udah nggak apa-apa, udah sehat? Iya Akang udah sehat. Ya udah, kalau Akang mau pulang ya Yun, makasih ya Yun, Akang mau pulang dulu. Tapi Kang jangan lewat sana lagi, nanti takut ada ular lagi, nanti kamu dimakan lagi. Iya Yun, terima kasih. Oh iya Kang, jangan lupa besok kalau kemari bawa kelapa lagi ya, kelapa muda. Yuni suka, Abi sama ibu juga suka. Iya Yun, insya Allah Akang bawa. Akhirnya si Jaka baliklah pulang. Walaupun udah pagi, tetaplah kabut itu masih tebal lah. Kabut masih tebal, melintasi kabut, sampailah di persimpangan, kira-kira 1 kilo lah sampai rumahnya. Dan si Jaka mau mengetuk pintu, kaget lah ibunya udah ada depannya. Bu, assalamualaikum. Ibu udah depan. Jaka, kamu dari mana aja loh? Udah 2 kali kamu pulang pagi, pulang nggak biasanya kamu seperti ini. Maaf Bu, maaf. Jaka tadi mau ke rumah temen Bu. Temen yang mana? Tadi lo temen kamu ke rumah sini bilang
mau main bareng, nongkrong bareng, tapi kamu nggak ada. Teman yang mana? Ayo, kamu jangan bohong sama ibu. Ini bu, ini teman baru bu, perempuan, namanya Yuni bu. Jangan mempermalukan ibu ya. Jangan kamu menghamili wanita dulu sebelum kamu menikahi. Tidak bu, tidak bu. Jaka nggak seperti itu bu. Jaka sangat sayang sama dia bu. Walaupun dia baru kenal sama Jaka, dia baik sekali sama keluarganya saya. Jadinya Jaka sayang sama dia. Jaka suka sama dia. Ya udah, nggak perlu lama, pokoknya kalau kamu udah suka, kamu udah cinta, lamar dia. Bener bu, tapi kan Jaka belum punya persiapan. Udah, nggak perlu kamu bingung. Kalau emang dia perlu mahar yang mahal, ibu bisa menjual kebun. Tapi kalau dia cuma minta mahar yang biasa saja, ibu ada duit. Wah, si Jaka itu senang sekali. Benar bu, akhirnya Jaka tadinya ngantuk, belum dari rumah itu langsung mandi seger-seger, langsung dandan lah si Jaka itu. Dia pakai kemeja lah kayak gitu sama ibunya. Ayo bu, kita berangkat bu. Wah, semangat sekali kamu Jaka. Iya bu, saya senang sekali bu, ibu setuju. Karena wanita yang Jaka suka, Jaka cinta. Bener ya, kalau kamu memang benar-benar suka, kamu benar cinta, ibu dukung. Yang penting jangan zina, nggak boleh itu. Hamil di luar pernikahan, ibu nggak suka itu. Iya bu, enggak kok bu. Akhirnya disewalah kayak ojek bentor kayak gitu, becak bermotor gitu. Disewalah itu ojek. Ada 2 ojek lah, yang satu ibunya sama Jaka, yang satu sama peralatan yang dibawa buat melamar lah kayak gitu. Akhirnya berjalan terus jam agak siang lah, jam 10-an lah. Berjalan menelusuri kebun-kebun, dan setelah kebun teh itu Jaka ingat persis, loh kayaknya sepertinya di sini bu rumahnya bu. Mana, nggak ada rumah kok, cuma ada pohon besar. Bener bu, ini rumahnya. Coba cari yang lain. Akhirnya cari yang lain lah, tempat yang lain, terus muter tetap nggak ketemu. Dan di tengah pencarian ibu dan si Jaka itu ketemulah si kakek-kakek itu, umurnya 70 tahun. Bertanyalah ibunya si Jaka ini, Pak, mohon maaf Bapak, mau tanya ini rumahnya gadis yang namanya Yuni itu sebelah mana ya Pak? Yuni yang mana? Itu Pak, kata anak saya adanya di tengah itu Pak. Oh, sepengetahuan saya nggak ada rumah di situ, nggak ada, itu semua lahan kosong di tengah-tengah kebun teh. Kata si Jaka, ada Pak, dia berapa kali ketemu sama keluarganya di situ. Nah, bapaknya bilang, tunggu. Keluarganya Yuni. Iya Bapak. Gini, jadi Bapak teringat cerita yang masa lampau. Dulu memang ada keluarga. Tunggu. Nama bapaknya siapa? Nah, si Jaka menjawab, nama bapaknya Japar Bapak, nama ibunya Ina. Oh iya, Bapak punya cerita ini, Bapak ceritakannya. Dulu zaman waktu 50 tahun yang lalu, Bapak masih muda, Bapak waktu itu masih umur 20 tahun. Ada keluarga di situ, namanya Pak Japar dan Bu Ina. Dia mempunyai seorang gadis namanya Yuni. Dan keluarga itu mempunyai rumah di tengah perkebunan teh. Dan waktu itu orang tuanya si Yuni keluar kota lah, menjenguk neneknya lah. Orang tuanya Yuni, Japar dan Ina, dan si Yuni tinggal sendiri di rumahnya. Dan suatu ketika terjadilah kebakaran di rumahnya Yuni.
dan ternyata Yuni di situ sendiri di rumahnya. Dan kebakaran itu kebakaran hebat, dan Yuni meminta tolong dan nggak ada satupun yang tahu dan mendengar suara Yuni di situ karena rumah itu sangat jauh dari perkampungan. Dan Yuni berusaha untuk keluar rumah dengan badan terbakar. Yuni melompat dari jendela dan terjatuh di halaman, dan disitulah Yuni terbakar dan sampai Yuni itu mati. Dan baru tahu warga kampung itu baru tahu setelah berapa jam dan memadamkan api dan melihat si Yuni itu sudah gosong lah di depan rumah, di halaman rumah itu. Dan orang tua Yuni mendengar kabar dari warga langsung bergegas pulang dari rumah neneknya. Si Japar dan Ina, orang tuanya Yuni, sangat sedih sekali mendengar rumahnya terbakar, apalagi si Yuni meninggal karena kebakaran dengan badan gosong lah, terbakar itu. Dan dikuburlah si Yuni itu di samping rumah. Hari demi hari, waktu demi waktu, orang tuanya Yuni benar-benar berduka lah, sedih sekali. Tidak tahan dengan kesedihannya itu, bapaknya Yuni dan ibunya Yuni memutuskan untuk bunuh diri lah, ibaratnya bunuh diri, menggigitkan tubuhnya dengan gigitan ular, bisa ular. Dan setelah itu terkaparlah orang tuanya Yuni di dalam rumah itu. Sehari 2 hari belum ada yang tahu lah warga dengan kematian orang tuanya Yuni. Dan setelah itu mendengar kabar 4 hari 5 hari lah baru dengar kabar ada yang melihat, ada tamu dari warga untuk mengetuk rumahnya si Yuni. Ternyata tidak ada jawaban dari dalam, dan warga masuk ke rumah. Ternyata orang tuanya Yuni sudah terkapar kaku dan melihat banyak gigitan ular di situ. Dan warga berpikir ular menyerang orang tua Yuni hingga tewas. Sebenarnya kakek juga waktu muda dulu sukalah sama si Yuni itu, karena Yuni itu benar-benar gadis yang sangat cantik di desa itu, satu-satunya gadis cantik di desa itu. Tapi karena melihat Yuni sudah meninggal, orang tuanya meninggal juga, ya udahlah, mau diapakan lagi. Akhirnya disitulah ceritanya kematian keluarganya si Yuni itu. Kepada diri kamu Jaka, terulang lagi. Dan sebelum kamu juga banyak kejadian seperti itu Jaka, kepada warga-warga yang ada yang berapa orang lah mati di situ. Ada 2 orang 3 orang mati di situ karena ini sama hantu-hantu situ, diusilin lah. Dan alhamdulillah kamu Jaka tidak sampai seperti itu dan tidak mati. Dan hati-hati Jaka, hantu itu tidak akan begitu saja pergi meninggalkan kamu harus hati-hati. Akhirnya si Jaka wasok lah, tidak mungkin pak, tidak mungkin itu mati, ini nyata pak, saya melihat sendiri, saya merasakan sendiri. Iya Jaka, iya bapak tahu, tapi itulah kenyataannya. Dan ibunya menyadarkan Jaka, udah nak, yuk pulang, ayo kita pulang. Dan ibunya menyadarkan Jaka pulang akhirnya. Dan ibunya bilang, Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya bu. Dan bilang ke anaknya, ibu hati-hati,
kalau bisa cari orang pintar untuk berobat, untuk menghilangkan semuanya itu dari ingatan-ingatan anak ibu. Ya Pak, terima kasih. Akhirnya sampai rumah si Jaka, wah kayak orang gila. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu si Jaka itu sering mengigau dan berteriak dan tertawa kayak seperti apa ya, dia mengobrol sama makhluk halus. Kayak ibunya juga tidak melihat ngobrol sama siapa, sambil nangis dan tertawa kayak gitu. Pokoknya persis kayak orang gila lah si Jaka ini. Dan ibunya khawatir, dan dengan terpaksa ibunya mencari orang pintar di daerah sekitaran desa itu, dan datanglah orang pintar ini dan dibacakan mantra tetap enggak enggak total sembuhnya, tetap si Jaka masih seperti itu, tapi berkurang. Dan ibunya juga memanggil Pak Kiai di daerah situ, dan orang pintar ini dan Pak Kiai ini ibaratnya membagi tugas untuk menyembuhkan si Jaka lah. Pak Kiai ini bilang sama ibunya, Bu, ini harus diruqyah Bu, biar makhluk-makhluk halus ini tidak mengganggu lagi si Jaka. Saya pasrahkan sama Pak Kiai Pak, biar anak saya sembuh lagi. Akhirnya diruqyah lah si Jaka ini, ruqyah semua. Akhirnya selama sehari, 2 hari, 3 hari reda lah si Jaka itu, tidak seperti kayak orang gila lagi, tidak teriak-teriak, tidak ketawa, tidak merenung, tidak sedih seperti itu. Dan dikasih minumlah sama Pak Kiai itu, ini minumkan tiap hari, tiap subuh dan maghrib diminumkan. Dan alhamdulillah si Jaka itu berangsur membaik, dan ibunya berterima kasih sekali sama Pak Kiai dan terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menolong anakku dari kesesatan ini. Ya Allah, lindungilah keluargaku dan anakku untuk biar tidak terjadi seperti ini lagi. Akhirnya Jaka sadar dan pulih kembali dan dan menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dan para warga, terutama para wanita-wanita desa itulah senang lagi lah, Kang Jaka udah sehat lagi. Wah, mudah-mudahan jodoh aku ya. Nggak bisa jodoh aku lah, jodoh aku. Nggak bisa lah jodoh aku lah, ini paling dekat sama ibunya, makanya kamu deketin ibunya gitu. Nggak bisa gitu kan, jodoh di tangan Tuhan. Ya makanya yang penting kita bersaing secara sehat kayak gitulah ibaratnya. Dan ibu-ibunya yang di desa itu bilang sama si ibunya Jaka, Bu, nanti jadi mantu saya aja ya Bu. Akhirnya apa sih Bu, ngomong apa ya, jodoh di tangan Tuhan lah Bu. Ibunya si Jaka bilang seperti itu, dan semua berjalan seperti biasanya, dan selesailah cerita ini. Semoga kita bisa ambil hikmahnya dari cerita ini, ambil sisi positifnya, buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan dari saya mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian cerita ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.